Oke guys, kembali lagi di belajar data analis bersama saya Ilham Alfarisi. Let's check it out. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita akan coba flashback dulu. Siapa yang masih ingat tentang workflow machine learning atau workflow ML? Ya, oke, di sini ada kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Pertama, kita akan mengidentifikasi masalah bisnisnya. Masalah bisnis, lalu mengumpulkan dan melabeli datanya, dievaluasi datanya dan rekayasa fiturnya. Baru kita masuk ke model. Setelah dijalankan modelnya, nah di sela-sela ini juga perlu disetel ya, dievaluasi, lalu dilihat evaluasinya apakah sudah sesuai dengan tujuan bisnisnya dan membantu atau menjadi solusi dari masalah bisnis yang kita cari. Kalau sudah, nah ini berarti maka diterapkan ke sistem bisnisnya. Tapi kalau belum, kita balik lagi ke sini, disetel dulu modelnya. Nah di bagian menyetel model ini bisa balik lagi ke rekayasa fitur datanya atau langsung di modelnya yang direkayasa. Dan hari ini kita akan belajar yang dari awal dulu, karena perusahaan bisnis sudah selesai. Kita belajar untuk mengumpulkan dan melabeli data, evaluasi datanya, dan rekayasa fiturnya. Tapi yang membuat beda hari ini yaitu langsung di tools data science. Nah ini dia. Untuk tahapan data pre-processing atau sebelum masuk ke modeling. Nah ada 5 tahapan. Yang pertama data collection atau mengumpulkan data kan, bagian dari sumber bisa dari Excel, CSV, database, API atau sensor. Selanjutnya itu ada data integration, itu menggabungkan beberapa dataset menjadi satu. Contohnya yaitu data pelanggan dan transaksi. Yang ketiga data cleaning, ini membersihkan error dan noise seperti duplikasi atau data yang kosong, missing value ya. Selanjutnya data transformation, mengubah formatnya agar seragam, seperti tanggal yang tadinya YMMDD jadi DDMMYY atau hari, bulan, tahun. Lalu data reduction, yaitu mengurangi ukuran data tanpa menghilangkan makna. Nah ini bisa yang dimaksud dengan menghapus data tapi dalam jumlah yang sedikit sehingga tidak mempengaruhi dari datanya tersebut. Oke. Nah, ini dia. Kita lanjut data cleaning atau pembersihan data. Itu masalahnya karena ada missing value atau data hilang. Nilainya hilang tadi seperti yang saya bilang, missing value. Nah, solusinya diisi dengan median atau hapus baris. Duplikasi data yang terduplikasi ini biasanya di ID ya. Data pelanggannya ganda, ini kita akan menggunakan drop and duplicate. Outlier atau nilai ekstrim, umurnya yang 500 kan, nggak mungkin manusia umurnya 500. Cek dengan box plot dan kemudian perbaiki atau hapus. Ada inconsistent data ya, misalnya kayak Jakarta, JKT dan lain-lain. Ini solusinya dinormalisasi. Dan yang terakhir yaitu incorrect. Data type-nya yang harusnya 1000 itu dia masuknya string bukan angka. Nah itu kita ubah menjadi yang tipenya sebagai angka. Oke guys, nah kan kalau cuma ngeliatin teori doang pastinya bakal bosan ya. Ini kita langsung aja ke prakteknya. Ini kita coba di Google Colab, nanti coba dicari aja Google Colab. Oke, kurang lebih ini garis merahnya atau overview dari data processing ya, ada seperti yang bisa dilihat. Kita langsung aja mulai. Jangan lupa pertama kali kita upload dulu Excel atau CSV. Nah di sini kan CSV contohnya. Nah ini kita upload dulu, baru kita mulai codingnya. Check it out. Nah untuk import library dan datasetnya kita pakai import dan bisa dibaca sisanya. Nah untuk membaca dataset seperti ini, dan ini untuk lihat
5 data pertama ya, kita running. Nah ini dia hasilnya. Nanti selanjutnya kalau itu dicoba sendiri, dan ini biar cepat aja ya. Oke, nah ini hasilnya. Nah ini masih data mentahnya, ada titik nolnya, ada BNDG, terus ada SBY. Itu karena belum seragam. Ini juga ada strip, ada yang garis miring. Nah oke, sekarang kita lanjut untuk menampilkan informasi umumnya ya. Nah ini dia untuk menampilkan informasi umum dari datasetnya, itu tinggal diketik saja df.info dan describe include all. Oke, lanjut lagi. Nah di sini kita kan ini NaN ini data yang missing atau missing value ya, cek nilai yang hilang. Nah cara ngeceknya begini, terus nanti pokoknya tinggal di running masing-masing saja ya. Ini karena kalau di running satu-satu akan lama, jadi untuk cepat saja. Nah setelah diketahui kan ini juga dicek untuk data duplikatnya. Duplikatnya apa? Itu dari customer ID, karena customer ID itu nggak boleh ada yang duplikat, dia unik. Oke, kita running hasilnya begini. Lanjut dikoreksi format dan tipe datanya. Nah di sini print itu untuk menunjukkan ya, print jadi jumlah data duplikatnya. Nah lalu dihapus untuk data duplikatnya ini. Gimana caranya? Dengan df drop duplikat. Nah itu artinya dia menghapus data duplikatnya. Nah dikoreksi format dan tipe data tadi seperti yang kita lihat, kalau untuk age nya dia masih ada titik, ada koma 0, dan di income-nya juga masih ada koma 0. Nah ini di sini kita akan ubah. Oh sama join date-nya masih belum sesuai ya. Ada yang pakai garis miring, ada yang strip, ada yang tahunnya dulu, ada yang harinya dulu. Sini dapat dilihat itu tinggal def income lalu dijadikan integer. Integer itu whole number ya, tidak pakai koma atau bilangan bulat. Sama seperti untuk income juga kita gunakan integer. Nah sedangkan untuk customer ID-nya kita jadikan string karena biar dia tidak berubah. Lalu juga ada join date. Nah join date ini berdasarkan date time ya, hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, selanjutnya di standarisasi nilai teksnya atau menyeragamkan dari city-nya yang ada yang typo atau ada yang disingkat. Nah di sini dapat dilihat itu dijadiin str dulu atau string ya. String itu artinya kalimat. Nah lalu dicek untuk di replace-nya yang seperti Jakarta jadi Jakarta, JKT dari Jakarta, BNDG jadi Bandung, SBY Surabaya, MEDN dan jadi Medan. Nah ini print ini untuk menampilkan 30 data teratas untuk mengecek apakah sudah sesuai apa belum, dan sudah kita lihat ternyata sudah sesuai. Lanjut selanjutnya yaitu menyeragamkan format income dan age menjadi whole number. Tadi sudah ya, untuk ini integer. Nah dan ini untuk bisa dilihat itu untuk yang age ada yang sempat 500 ya ada yang 500. Oleh karena itu kita seragamkan, karena itu kemungkinan typo, harusnya 50 menjadi 500. Nah ini jika nilai age nya lebih dari 2 digit dipangkas jadi 2 digit pertama, bisa seperti ini, atau dimasukkan menjadi nilai mediannya. Ini untuk cek hasilnya ya. Nah berarti ini sudah tidak ada yang 500 lagi, karena 500 itu terlalu jauh untuk umur manusia. Nah ini dia yang saya maksud tadi dengan missing value nya diisi dengan median. Ini untuk tanggalnya, tadi kan tanggalnya masih ada yang NAT, NAN gitu ya.
Nah, ini diisi dengan median, lalu jika ada yang masih NAT diisi dengan median atau tunggalnya rata-rata. Ini di printnya hasilnya seperti ini dan sudah tidak ada lagi ya. Oke, lanjut. Setelah bersih seperti ini, kita harus download datanya ke CSV. Nah, ini dia. Untuk downloadnya tinggal ROM Google Colab import files. Nah, ini untuk dibedakan ya, customer new, karena biar tidak jadi satu atau tertukar dengan yang data kotor. Ini kita download sebagai customer new untuk data yang sudah bersihnya. Oke, begitu saja kurang lebihnya. Ini sudah terdownload. Oke, dan sampai jumpa di next video. Bye bye.